Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bersyukur kalau pada hari ini kita bisa ada di tempat ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita memperingati Jumat Agung kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tundukkan kepala. Kita rasakan bagaimana kasih Tuhan untuk kita sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Itu hanya kebaikan Tuhan. Kita renungkan bagaimana Tuhan mau disalib untuk kita yang orang berdosa ini, yang tidak layak di hadapannya, tapi Dia melayakkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Satukan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku masuk dengan Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha. Angkat tangan kita, ku menyembah. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi ku masuk ruang. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Naikkan ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku sembahmu. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan.
surga, Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami yang tidak layak ini, Engkau layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib demi kami orang berdosa. Kami yakin Tuhan dan layakkan kami untuk kebaktian kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salib hina, lambang dari kesengsaraan Tuhan yang kita sembah, dan kita hanya menyembah satu-satunya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salib hina. Pujian ini, rasakan bait tiap bait, bagaimana kebaikan Tuhan. Dia mau mati untuk kita, orang-orang berdosa. Atas bukit yang jauh, tampak Jelas
salib itu sampai kita mendapatkan mahkota kelak. Kita akan membaca Alkitab. Pada saat ini pembacaan Alkitab akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ke 30. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat persilakan bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama-sama Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ke 30. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa karya terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia rela di kayu salib demi kita orang berdosa. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalamku. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Kita pujikan sekali lagi kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih
menyaksikan video yang akan ditampilkan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones,
Jika kematiannya tidak pernah terjadi, tidak akan ada pembebasan dari dosa, pemulihan, pengampunan, dan penebusan. Kita akan selalu ingat salibnya dan juga ingat kasihnya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan, ingat kasihnya.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Pada saat ini keluarga Bapak Riko yang akan membantu kita dalam mengedarkan persembahan. Ibu Sulasi untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami kembali untuk menaikkan, beribadah, memuji akan kemuliaan kebesaran-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami tibanya untuk mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Kiranya Bapa memberkati setiap kami, setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati juga mungkin saudara-saudara kami yang mungkin saat ini belum bisa memberikan, biar bisa memberikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang makna kematian Tuhan Yesus, kita akan dipersiapkan oleh pujian dari guru-guru PAUD. Persilakan. Di jalan sunyi Kau melangkah, tubuhmu lemah, jiwamu terluka. Tanpa kata
Di kayu salib Kau menebusku dengan kasih yang tak terukur. Tubuhmu hancur demi hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Di jalan sunyi Kau melangkah, tubuhmu lemah, jiwamu terluka. Tanpa kata Kau terima semua demi aku yang penuh dosa.
Ya, terima kasih. Persembahan pujian guru-guru PAUD. Mari kita datang kepadanya dengan penuh keberanian dan ketundukan hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Kepada kasih Kristus yang sudah menyelamatkan jiwa raga kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Boleh Tuhan bersihkan, sucikan hati pikiran kami. Sebelum kami belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga pesan firman-Mu di hari Jumat Agung tahun ini boleh memberkati kami, membangkitkan kekuatan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan melihat makna kematian Yesus. Ya. Kita akan merenungkan seperti apa makna kematian Yesus. Di rangkaian ibadah tadi, setiap pujian kita sudah melihat, tersurat di situ. Bagaimana makna kematian Kristus. Kita akan melihat dulu. Tadi kita sudah menyaksikan pengorbanan Yesus yang luar biasa di kayu salib. Saat disalib, 7 perkataan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya kalau orang sedang sakit, itu ngomelnya luar biasa ya. Apalagi sedang sakit, sedang kelaparan. Tapi di tengah-tengah sakitnya, lihat perkataan Yesus. Semuanya positif dan memberkati. Ini saudara, kita sedang dibentuk menuju hidup serupa dengan Kristus. Kita akan merenungkan apa makna kematian Yesus di ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, makna kematian Yesus adalah menggenapi janji Allah. Berapa puluh tahun Bapak Ibu? Janji Allah dari Adam sampai zaman Yesus? 4.000 tahun. Tatkala Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15 itu sudah dinyatakan janji Allah. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Jadi sudah diproklamirkan, sudah disampaikan janji Allah. Dan 2000 tahun yang lalu digenapi. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lihat. 4.000 tahun baru janji Allah tergenapi. Dari zaman Adam, zaman Nuh, zaman Musa, zaman Daud, sampai Yesus datang 4.000 tahun. Melenger enggak? Berapa keturunan Bapak Ibu? Kalau orang sudah enggak sabar, oh Allah gombal. Janji-janjinya omong kosong. Disinilah janji itu tergenapi. Lihat, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Waktunya sangat-sangat panjang, tapi Allah selalu menepati janjinya. Salah satu contoh, misalkan Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini kitab Yesaya yang sudah kita bahas selama 3 bulan dalam sekolah minggu. Salah satu janjinya di sini. Ia ditempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik.
Di antara para penjahat sekalipun ia tidak melakukan kekerasan. Ini Tuhan kita. Kehadirannya, kedatangannya, penderitaannya sudah dinubuatkan 4.000 tahun sebelumnya. Karena itu kematian Yesus menggenapi janji Allah. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Mari kita melihat sang amin di sini yang sudah menggenapi janji-janji Allah. Di Wahyu 3 ayat 14 dituliskan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin. Saksi yang setia dan benar, permuliaan dari janji Allah. Sebutan Yesus terlalu banyak. Dia disebut imam besar, Melkisedek. Dia disebut Mesias, guru agung. Dokter dari segala dokter keajaibannya. Tapi di sini dia juga disebut inilah firman dari amin. Karena dia menggenapi janji-janji Allah di dalam Kristus. Hanya ada amin. Semua janji Allah sudah digenapi. Kan itu saudara, jika kita melihat kalau Yesus mengatakan setiap firman-Nya di dalam 4 kitab Injil, dia berkata apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau teks aslinya disebut bukan lebih jelas lagi. Ya dikatakan, Eipen autois Yesus, amin, amin. Juga di dalam Markus 10:29, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Teks aslinya apa? Amin, amin. Juga di dalam Lukas 23:43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Teks aslinya apa? Kai eipen auto amin. Apa yang dikatakan Yesus selalu digenapi dan benar adanya. Inilah kematian Yesus menggenapi janji Allah. Dia sang amin yang selalu menggenapi setiap perkataannya. Mengapa Pak? Kalau Yesus menggenapi setiap perkataannya, doa-doaku belum dijawab. Semua harapanku, impianku saat ini masih belum terrealisasikan. Mengapa? Tuhan ingin kesabaran kita. Selama kita minta dengan sungguh-sungguh dan itu sesuai kebutuhan kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Karena sang amin menggenapi janji Allah. Dan Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang sering, bahkan terlalu sering, mungkin sering mengecewakan Yesus. Sang amin di sini yang sudah menggenapi janji-janji Allah akan juga menggenapi apa yang kita harapkan, yang kita butuhkan. Yang kedua, kematian Yesus menghasilkan banyak buah. Contoh ini yang dikatakan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini pengajaran Yesus mengingatkan para murid dan hari ini bagi kita. Kalau kita sering menanam apa? Jagung atau padi di situ. Satu jagung bisa ratusan itu. Apalagi jagung yang hibrida. Satu jagung.
Kalau zaman dulu Yesus itu gandum. Jadi kematian Yesus menarik banyak orang akan memuliakannya. Dikatakan di situ, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apabila setiap orang mau merespon, mau mengundang Yesus masuk dalam hatinya saudara, dikatakan apa? Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Di antaranya kita semua yang sudah merespon kehadiran Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus menghasilkan banyak buah. Upah dosa adalah maut. Kematian yang kekal. Akibat dosa Adam dan Hawa. Tapi kematian Yesus memulihkan sehingga manusia bisa memuliakan Tuhan jika percaya. Dia apa? Akan berbuah seperti Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan tadi, apabila aku ditinggikan di bumi, jika kita meninggikan Kristus saat hidup sekarang ini, dan kita mau diutus, mau dipakai menjadi alatnya saudara, Kristus akan menarik semua orang dan percaya kepadanya. Pertama Yesus apa? 12 orang. Dipersiapkan diutus. Alkitab kan mencatat 12 orang. Setelah 12 para rasul, berapa murid Yesus dikatakan? 70 orang. Meskipun enggak disebut rinci salah satunya Lukas, Markus ya. 70 orang. Setelah itu disebut lagi berapa? Sebut lagi berapa? 500 orang. Yesus sebelum naik ke surga menampakkan dirinya kepada 500 muridnya. Itu Alkitab yang ditulis di Alkitab. Sekarang jumlah orang Kristen berapa? Jumlah orang di muka bumi 8,3 miliar. Memang kita di Indonesia minoritas. Tapi jika dilihat skala global di muka bumi bisa dilihat di situ. Hindu 1,1 M. Ini saya searching ya. Terbaru, rata-rata seperti itu. Tahun kemarin, agama Sinto seperti itu. Agama Buddha, Yahudi 14 juta. 44%-nya tinggal di Barat atau Amerika sana. Islam sekian. Kristen dari 12, dari 70, dari 500 sampai tahun ini tercatat. Lihat di situ. Jadi kematian Yesus menghasilkan banyak buah. Ingat, para raja mempertahankan kekuasaannya dengan kereta kencananya, dengan pedang, dengan propaganda yang menghancurkan sesamanya. Yesus, pengikutnya yang 2M lebih sampai hari ini, dia tidak pernah memakai senjata. Dia tidak pernah propaganda seperti orang kampanye dengan trik dan trik. Dia tidak pernah memakai pedang. Tapi kematian Yesus menghasilkan buah. Bahkan raja-raja besar, bangsa-bangsa besar sampai detik ini menjadi terpuruk bahkan lenyap saudara. Asyur, Babel,
bangsa-bangsa yang dulu besar. Tapi 2,5 M Kristus tanpa memakai senjata, propaganda-propaganda yang mengadu domba, tanpa kereta, tanpa pedang, tanpa pasukan. Padahal dia raja segala raja. Sampai detik ini. Lihat, orang-orang yang percaya meninggikan dia. Kita bersyukur. Kematian Kristus menghasilkan buah. Banyak orang-orang yang merespon sehingga dia diselamatkan dan memuliakan Allah. Kematian Yesus yang ketiga menebus dosa manusia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lihat film tadi. Seharusnya yang harus dicambuk itu kita. Yang diadili itu kita. Yang disiksa itu seharusnya kita. Tapi Yesus menggantikan. Seperti di sini. Getas, dead in sin, dia enggak bertobat. Mati dalam dosa. Dimas, dead to sin, mati terhadap dosa, mau bertobat. Tapi Yesus apa? Dead for sinner. Mati untuk orang-orang berdosa, termasuk kita. Seharusnya kita yang harus ditebus. Inilah kematian Yesus menebus dosa manusia. Kita diingatkan betapa besar seperti pujian tadi. Mengingat kasihnya, mengingat bilurnya. Yang sudah nyata bagi kita. Kita harus seperti Dinas, mati terhadap dosa. Dikatakan di situ. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Getas ya, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu pengakuan Dimas. Lalu Dimas berkata apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepada Dimas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dimas ini mengingatkan, Yesus enggak ada salah. Tapi Getas, selamatkanlah dirimu dan kami. Menantang gitu. Tapi Demas, kita yang salah. Bapak Ibu jika membuka kitab-kitab Injil, 6-7 kali Yesus itu dicari kesalahannya. Menghadap Pilatus, imam besar, Kayapas, dicari, dipingpong, sampai dipetani, dicari kesalahannya. Tidak ada, saudara. Sampai Pilatus sendiri bingung dikembalikan di situ. Ini enggak ada kesalahannya, seperti film tadi ya. Akhirnya orang-orang Yahudi dia sudah menghujat Allah dan suara itu terus menggema. Pilatus mengambil keputusan yang salah. Akhirnya supaya secara politik Pilatus tetap bisa bertahan, akhirnya membebaskan Barabas. Di sini saudara, Yesus mati untuk menebus dosa kita.
Lihat Dimas, mati terhadap dosa, mengakui Yesus tidak ada yang salah. Tatkala mau mengakui apa yang terjadi saudara, Yesus mengeluarkan perkataan yang agung hari ini juga. Kan tuh peristiwa Dimas ini mengingatkan kita hari ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang belum percaya Yesus, datang kepadanya. Seperti Demas di sini. Dan hari itu apa yang dikatakan Yesus menjamin. Hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Tempat yang nyaman. Sebelum kita memasuki kerajaan surga. Kalau orang yang gak percaya, Hades. Tempat penyisaan sementara, Firdaus. Kanto ayat ini mengingatkan Bapak Ibu. Yang belum mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Dia yang menjamin, kasih-Nya yang begitu nyata, menebus dosa-dosa kita. Yang keempat, kematian Yesus dengan sukarela. Gak ada paksaan. Karena itu imam-imam, setiap rakyat dan pemimpin-pemimpin Romawi mencari kesalahan, tidak ada. Kematiannya karena di sini. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ya. Jadi kematian Yesus dengan sukarela. Dengan penyerahan secara sadar dan sukarela. Karena dia tahu ini tugas yang berat yang sudah Bapa amanatkan kepada putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi saudara, banyak orang mati karena terpaksa. Banyak orang mati karena terpaksa, mengakhiri hidupnya karena terpaksa. Banyak orang yang sakitnya enggak sembuh-sembuh, lalu bunuh diri. Banyak masalahnya terjepit masalah, karena sudah stres seperti Yudas Iskariot. Mati karena apa? Terpaksa. Karena enggak mau menanggung beban berat. Banyak orang minum baygon, gantung diri. Karena apa? Tekanan hidup. Sehingga enggak kuat mereka. Yesus kematiannya bukan terpaksa. Dia tahu sudah dinubuatkan 4.000 tahun sebelumnya. Dan dia mati dan bangkit. Di sini saudara bedanya. Kematian Yesus dan manusia pada umumnya. Semua manusia kalau mati gelarnya apa? Almarhum. Ya, orang tua kita, bapak ibu saya gelarnya almarhum. Gelar almarhum tidak disematkan pada Yesus. Dia mati dengan sukarela dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang terakhir, kematian Yesus memuliakan Allah. Lihat di situ, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk
melakukannya. Dikatakan ya, sudah selesai. Telestai, sudah tuntas tugas Yesus. Ingat kalau saudara kita meninggal, ada ayat ya, 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7 itu apa? Paulus katakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan iman. Dan aku siap menanti mahkota kehidupan dari Tuhanku di surga. Dengan optimis saudara. Karena Paulus apa? Sudah menyelesaikan pertandingan, sudah menuntaskan pertandingan. Karena itu seperti Yesus di sini. Kematian Yesus memuliakan Allah. Beda dengan kematian tokoh-tokoh ini. Sudah kita bahas ya minggu yang lalu Yudas. Mati karena apa kemarin? Penyesalannya. Dia terlalu idealis. Harapannya terlalu sempurna. Yesus dijual dengan 30 keping perak. Nilai yang sangat-sangat rendah. Harga satu orang budak. Karena terlalu idealis, enggak realistis. Yudas penyesalannya luar biasa, dikuasai ketakutan, kekecewaan. Akhirnya Yudas apa? Tidak bisa mengontrol nalarnya. Sehingga gantung diri. Herodes, zaman gereja mula, matinya apa? Ditabok malaikat. Ya, dikampleng, ditabok malaikat. Karena apa? Kesombongannya. Lihat Kisah Para Rasul pasal 11, 12 itu. Herodes. Ditabok malaikat, terkapar lalu dimakan cacing. Kematiannya betul-betul tragis. Yudas Iskariot dan Herodes. Stefanus, matinya memuliakan Allah saudara. Dia sedang mengajar, dia sedang berkhotbah, orang-orang Yahudi enggak bertobat malah tegar tengkuk. Enggak tegar tengkuk saja tapi apa? Ngambil batu, melempari Stefanus sampai mati. Karena Stefanus disebut martir pertama gereja mula-mula. Paulus matinya dieksekusi saudara. Kepala di bawah oleh Kaisar Nero tahun 68 Masehi. Sudah diincar ini Paulus ini. Memuliakan Tuhan. Polikarpus mau dibakar di situ, apa yang terjadi? Suruh nyangkal dia oleh Kaisar Roma. Tinggalkan imanmu di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak ini bara api sudah siap membakar engkau. Apa kata Polikarpus saudara? Pesan-pesan terakhirnya. Sudah 86 tahun Yesus tidak pernah menyakiti saya. Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Hari ini saya suruh menyangkal meninggalkan Yesus. Tidak. Diberi kesempatan lagi. Tapi apa Polikarpus? Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes, saudara. Bishop di gereja Turki saat itu, atau Smyrna. Akhirnya Kaisar Romawi membakar hidup Polikarpus. Lalu dilanjutkan Nabi, gerejanya, pemimpinnya dibunuh, itu umat Kristen itu dikumpulkan di Kolosium dan disaksikan saudara, orang-orang Kristen mengeluarkan binatang-binatang buas menjadi tontonan. Apakah itu enggak fiktif Pak? Real, nyata saudara. Tidak hanya Alkitab, tokoh-tokoh sejarah Yahudi, tokoh-tokoh sejarah Romawi ada tertulis, dokumentasinya ada. Itulah kehidupan gereja mula-mula saudara. Kelihatannya
secara dunia kematiannya sia-sia. Dimakan singa, dibakar, dilempari batu. Tapi kematian di sini memuliakan Allah. Mari kita bersyukur. Banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Janganlah kematian kita sia-sia. Makna kematian Yesus bagi kita. Menggenapi janji Allah. Dan mari kita menghasilkan banyak buah. Kristus mati menebus dosa kita. Dia mati dengan sukarela. Dan kematian Yesus memuliakan Allah. Bagaimana respon kita? Mari saudara, mati terhadap sifat egois. Yesus tidak egois. Kalau dia egois, dia gak mau datang ke dunia. Merendahkan diri, disalib, dihina, dicaci. Kan itu dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini pesan Paulus kepada jemaat di Filipi. Sehingga semua jemaat saling peduli, tidak egois. Kalau yang jatuh, bagaimana kita mengangkatnya? Kalau yang lemah, bagaimana kita menguatkannya? Malah jangan dihakimi. Salahi dosanya sendiri. Sehingga kita tidak peduli dengan sesama manusia. Ini pentingnya. Karena Yesus jauh dari sikap egois di sini. Mati terhadap dusta dan hidup untuk kebenaran. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bagaimana saudara, kalau kehidupan kita dalam keluarga saling dusta gimana? Damai enggak? Tidak sejahtera. Suami gajinya 10 juta, dikasihkan bilang istrinya cuma 5 juta. Dusta enggak? Sangat-sangat dusta. Di sini kita matikan itu. Matikan terhadap dusta dan kita menuju hidup dalam kebenaran. Karena dusta itu membawa bencana. Di sini. Apalagi dalam keluarga, dalam satu anggota, dalam gereja, dalam lingkup masyarakat. Kalau ada dusta, kan itu ada perkataan apa Bu Buti? Janganlah ada dusta di antara kita Bu Buti. Betul ya Bu Buti ya? Kalau Bu Buti enggak suka ya katakan enggak suka. Ya. Jangan di depan pura-pura baik, manis, di belakang nusuk dari belakang. Itu namanya apa? Musuh dalam selimut. Ini yang membuat keluarga itu kacau seperti itu. Hidupnya masih dikuasai dusta. Kebenaran tidak dikedepankan. Mari saudara di sini mati terhadap sikap egois. Kita mau mengampuni. Yesus meninggalkan sikap egoisnya, mau mengampuni. Seharusnya kita yang harus ditebus. Nah, kadang seperti itu dalam keluarga juga. Dalam hubungan dengan sesama. Dia yang dahulu harus minta maaf. Nah, sederhana ya. Saya yang salah meskipun saya tidak berbuat, saya akan mengaku gentle gitu. Itu yang membuat keberadaan hubungan keluarga di antara dengan sesama egois itu masih dikedepankan. Mari kita contoh Yesus.
merendahkan diri, dia dari surga turun ke dunia, dicambuk, dihina, diludahi, disalib. Tidak egois. Dan yang terakhir, mati terhadap dosa. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, kita orang berdosa, bukannya setelah kita percaya Yesus, kita enggak bisa jatuh dalam dosa, enggak. Justru peristiwa Yesus mengampuni dosa wanita yang berzina di sini mengingatkan kita. Janganlah kita jatuh dalam dosa, terlebih jatuh dalam dosa di lubang yang sama. Nanti kan diampuni Tuhan, Pak. Dan sesama itu namanya mempermainkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu mati terhadap dosa. Bukannya kita sempurna, bukannya kita enggak bisa jatuh dalam dosa. Manusia penuh kelemahan. Tapi kalau manusia itu jatuh di lubang yang sama, jatuh lagi lewat situ, nabrak lagi, lewat situ, nabrak lagi, sudah ada lubang, ditabrak lagi, gimana Bapak Ibu? Sehingga keterlaluan siapa? Dia kan sengaja artinya. Inilah pesan Yesus kepada wanita itu. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mari Bapak Ibu. Momentum. Hari ini kita mengingat pengorbanan Kristus di ibadah agung di sini. Kita matikan sifat egois kita. Kita mati terhadap dusta dan hidup menuju kebenaran. Dan mati terhadap dosa kita. Karena Yesus sudah jelas kematiannya untuk memuliakan Allah. Untuk menghasilkan buah-buah yang indah. Dan kematian Yesus sukarela. Dan di situ membawa kemenangan bagi kita orang-orang pilihannya. Kata saudara, mari kita respon pengorbanan dan kematian Kristus yang nyata ini. Kita semakin peduli dengan sesama kita. Kalau ada sifat egois, mari kita tanggalkan. Kita jauh dari di situ. Mengalah untuk menang memang susah. Tapi Yesus sudah menanggalkan semuanya itu untuk mengampuni dan menebus kita. Mari kita mati terhadap dusta. Jika tahun ini, minggu ini ada dusta, suami sama istri, anak dengan orang tua, dengan sesama, mari saudara, kita jauhkan. Memang pengakuan itu pahit, tapi membawa kelegaan kekuatan kita. Kita akukan kepada Dia. Terlebih kita mati terhadap dosa-dosa kita. Saya mengundang tim musik ke depan. Kita akan melakukan persiapan perjamuan Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan hari ini, meresponi firman Tuhan yang sudah kita lihat, kita dengar tadi, lebih memaknai perjamuan kudus hari ini dengan hikmat dan berkat dari Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa terlebih dulu menghadap hadirat-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, berbicaralah bagi kami Tuhan, kebenaran firman-Mu tadi, sehingga kami jauh dari sikap egois, jauh dari sifat-sifat dusta, dan mati terhadap dosa yang menghambat hubungan kami dengan Engkau. Lawatlah kami Tuhan. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Buka hati pikiran kami Tuhan. Kami semakin kuat mengakar, mengimani Engkaulah Allah yang hidup, yang benar, yang sudah mati, mengasihi kami orang berdosa ini. Sehingga perjamuan kudus kami hari ini boleh memberkati kami. Rasa syukur kami selalu ada sepanjang hari. Karena kasih-Mu sudah nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan mengingatkan, perjamuan kudus di gereja kita itu terbuka. Berlaku untuk semua orang dengan satu catatan, sudah dibaptis. Baik baptis selam, baptis percik, yang penting sudah dibaptis. Karena itulah firman Tuhan yang diajarkan bagi kita. Karena itu dengan hormat, yang belum dibaptis, dengan hormat, jangan dulu mengambil hosti dan anggur. Kita menghormati tubuh dan darah Yesus yang sudah berkorban mati bagi kita. Sekali lagi, semua hadirin jemaat yang hadir hari ini, yang sudah dibaptis, entah baptis selam, baptis percik, apapun itu bentuk pengakuan kita kepada Yesus. Silahkan mengambil roti dan hosti. Saya mengundang Diakon Mardoyo dan Diakon Sridadi ke depan untuk melayani kita semua, akan melakukan perjamuan kudus ini. Mengundang Mbak Evi dan Bu Parti ke depan untuk bisa menyanyi. Seperti firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan Bapak Ibu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan lalu mengambil cawan. Ini yang diamanatkan firman Tuhan bagi kita. Sebagai tanda kasih, pengorbanan Yesus dan kasih-Nya bagi kita. Silahkan Diakon Mardoyo, Diakon Sridadi membagikan hosti sekaligus anggur untuk kita semua. Musik akan diiringi lagu Salib Hina. Atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara jerak.
Yang sudah mengambil hosti sekaligus anggur, silahkan berdoa. Merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita. Silahkan berdoa. Sehingga betul-betul kita berkenan dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita merendahkan hati kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan dengan kasih dan pengorbanannya. Aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang kalibnya sampai ku terima mahkota. Bait 3 dan 4. Indahlah bagiku salib hina itu yang berlumuran darah kudus. Pada salib itu menggantikan aku, Yesus mati dan Sidang semuanya silahkan berdiri. Silahkan angkat hosti yang sudah kita terima. Silahkan diangkat Bapak Ibu. Sebab dikatakan di situ, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang dicambuk, yang sudah Engkau serahkan dengan segenap hati. Hari ini kami mengingat pengorbanan dan kasih-Mu. Biarlah kasih Kristus terus mengalir dalam hidup kami. Juga rasa syukur kami. Karena hidup kami sudah Engkau tebus. Termulialah Bapa nama-Mu. Mari kita makan bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita angkat anggur yang sudah dari tangan Bapak Ibu. Silahkan dibuka. Saya akan bacakan firman Tuhan di sini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Terima kasih Bapa.
darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Semuanya untuk menguduskan kami. Biarlah Tuhan, tubuh-Mu yang sudah tercambuk dan darah-Mu yang kudus tercurah di Bukit Golgota. Bentuk pengorbanan kasih-Mu bagi kami yang begitu sempurna. Biarlah Tuhan, cawan ini akan kami minum sama-sama. Wujud syukur kami atas pengorbanan Engkau bagi kami. Mari kita minum sama-sama cawan yang berisi anggur hari ini. Mari kita tetap bersifat dalam doa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa yang dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan lagi. Ini Tuhan, kami menjadi umat tebusan-Mu. Biarlah ini menjadi persembahan kami yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami semakin berkomitmen mengiring Engkau. Kami jauh dari sikap sifat dosa yang mengganggu hubungan kami dengan Engkau. Kami boleh Engkau jauhkan dari sikap egois kami yang mementingkan diri kami. Karena melihat kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Dan jauhkan Tuhan kami dari sikap atau sifat dusta. Sehingga hidup kami boleh dihiasi kebenaran dan menuju kasih yang sejati bersama-Mu. Tolong kami semua Tuhan, sehingga kami boleh ada kekuatan di dalam melayani, mengiring dan mengikut Engkau. Dan di dalam perjamuan ini Tuhan, kami juga diingatkan, juga memberitakan kasih-Mu Yesus. Ajari kami Tuhan, memberitakan kasih-Mu, kasih yang sudah menebus dosa kami. Sehingga ini tidak kami simpan, tapi kami bagikan, kami saksikan bagi sesama kami. Sehingga mereka juga mengerti pengorbanan Engkau dan akhirnya percaya kepadamu. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu di sini. Mereka menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa Yesus. Allah yang sudah mati, hidup dan bangkit. Silakan Bapak Ibu duduk, kita pujikan rapnya Salib Hina. Silakan duduk kembali. Salibnya hingga tiba saat ajalku, ku tetap memegang salibnya sampai ku terima. Dengan sepenuh hati sekali lagi rapnya, aku kasih akan salibnya Tuhan. Aku kasih akan salibnya. Amin. Amin Bapa. Kasih salib-Mu hingga tiba saat ajalku. Amin. Ku tetap memegang salibnya
mahkota Tuhan. Sampai ku terima, sampai ku terima mahkota kehidupan darimu Tuhan. Sampai ku terima mahkotaku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mahkota sudah di depan kita. Kita tinggal selangkah lagi saat Yesus datang. Mari itu yang membuat spirit semangat kita semakin mengiring Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum doa berkat, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ya, petugas ibadah Minggu sekaligus ibadah Paskah 5 April ya, bisa dilihat petugasnya sehingga semuanya siap untuk kita bersukacita merayakan kebangkitan Yesus atau ibadah Paskah besok Minggu. Ya, jam 9.30. Latihannya hari Sabtu sore jam 6. Lanjut. Sekolah Minggu Gabungan ya, Minggu 5 April, ya, kelas Indria sampai remaja, ya perayaan Paskah, kelas pemuda sampai dewasa, sekolah Minggu Gabungan di tempat ini atau di ruang ini. Ya, dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dan dewasa dilayani Mas Rahman di sini posternya ya, dengan tema kuasa kebangkitan Yesus Kristus ya, jam setengah 8. Ya, lanjut. Ya, selamat ulang tahun 4 April Saudara Jonathan G. Johan Pasaribu. Ada? Johan? Jonathan ada? Iya, enggak hadir ya. Selamat ulang tahun Jojo. Lanjut, 4 April Saudari Priska Carolina Megananda. Mbak Priska mana? Ya, selamat ulang tahun Mbak, Tuhan berkati karirnya, pekerjaannya dan segala harapannya. Amin. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, rapat urusan gereja atau RUG Minggu 12 April, ya, agenda program dan anggaran gereja 2026-2027. Ya, jadi pengurus sudah men-share program-program gereja Bapak Ibu di grup jemaat. Ya. Silahkan dipelajari, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan saat RUG. Inilah tradisi gereja baptis sehingga semua jemaat anggota tahu program-program gereja dan anggarannya berapa. Tolong doakan dan support ya, sehingga gereja kita semakin bertumbuh dan program-programnya juga boleh berjalan dengan baik. Ya. Tahun ini PPG kemarin sudah beri sinyal ya, ada retreat. Ya. Silakan Bu Dame dan teman-teman ya dikoordinir ya untuk persiapannya. Ya. Di mana Pak? Tanya Bu Dame. Ya, 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 di situ ya. Sehingga bisa prepare persiapan ke depannya ya. Ya, ada lagi tambahan pengumuman? Yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini ada Bapak Ibu? Silakan berdiri memperkenalkan namanya. Om. Ya. Dari Jawa Timur, Kediri. Kok sak kota aja? Iya tadi. Podo, saya dari Kediri, sama ya. Iya. Namanya siapa? Adam tadi? Abram. Dari sini ya tadi. Kurang dikorok ya tadi. Abram.
Terima kasih Mas Abram, Tuhan Yesus memberkati. Wah ternyata temennya Rafael ya? Iya, terima kasih Vel. Iya, sudah mengajak temannya bisa beribadah Jumat Agung hari ini. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, silahkan memperkenalkan Pak. Oh iya. Pak Lukas, tetangga Pak Martin. Papanya Cindy. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Pak Lukas sama Ibu ya, sehingga saling kenal dan boleh datang ibadah minggu-minggu berikutnya. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Hari ini setelah ibadah ada latihan paduan suara sebentar. Tim paduan suara ya untuk persiapan ibadah Paskah besok minggu. Dan guru-guru sekolah minggu ya juga ada persiapan ya, kumpul sebentar untuk persiapan Paskah minggu depan. Guru-guru sekolah minggu ya, kumpul sebentar. Ada lagi? Ya, terima kasih penata layanan ibadah hari ini. Ya, Tuhan juga memberkatinya. Kami mengundang semua jemaat berdiri, mari kita menaikkan syukur kepadanya, lalu kita memuji bagi Dia kemuliaan hidup kita. Mari kita mohon berkat kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang esa, Allah Tritunggal, yang kami sembah, kami puja. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus yang sudah berkorban, mati, bangkit, dan hari ini naik ke surga. Dan akan datang kedua kali menjemput kami. Dengan kuasa Roh Kudus boleh terus melawat, menguatkan, memimpin hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, kita aminkan dengan pujian bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan sepenuh hati katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi katakan selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.